Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 1. Di sini saya akan menjelaskan model literasi informasi. Nah, yang saya ambil di sini yaitu tentang model literasi informasi The Big Six. The Big Six ini salah satu model literasi yang paling banyak digunakan dalam lingkungan sekolah dan dalam lembaga pendidikan. Metode Big Six ini sifatnya lebih fleksibel dari model-model literasi informasi lainnya, karena model ini dapat diterapkan pada hampir semua masalah manusia yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mencari informasi model The Big Six ini yaitu yang pertama, merumuskan masalah seseorang. Perlu mengetahui lebih dulu dengan pasti permasalahan apa yang harus dipecahkan. Setelah mengetahui dengan pasti permasalahan tersebut, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari informasi apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua ada strategi perencanaan informasi. Setelah mengetahui masalah dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengatur strategi pencarian informasi tersebut. Pada langkah ini, seseorang menjawab pertanyaan, di mana saya dapat memperoleh informasi ini dan sumber dan informasi apa yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga ada lokasi dan akses. Langkah ketiga ini adalah memeriksa sumber informasi yang ditemukan. Harus diputuskan apakah informasi itu berguna atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Informasi yang berguna ini dapat dikumpulkan dan yang tidak berguna itu tidak dapat digunakan. Yang keempat ada pemanfaatan informasi. Pada langkah keempat ini mulai dilakukan pengorganisasian atas informasi yang berguna. Ini untuk mengembangkan pengetahuan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Beberapa tindakan antara lain yaitu membedakan antara fakta dan pendapat, membandingkan karakter yang hampir sama, menyadari beragam interpretasi dari data, mencari informasi tambahan apabila masih diperlukan, menyusun ide dan informasi secara logis. Yang kelima ada sintesis. Langkah kelima ini seseorang menyusun informasi yang diperoleh dari langkah keempat di atas menjadi sebuah susunan yang terstruktur untuk menjawab permasalahan yang sudah diterapkan di langkah pertama. Kemudian bentuk penjawaban masalah ini sangat bergantung kepada kebutuhan yang ada. Dengan kata lain, solusi atas permasalahan ini disampaikan kepada pihak terkait dalam format yang tepat. Jika memang ingin disampaikan dalam bentuk tulisan dan untuk nantinya dipresentasikan, maka dapat dibuat semacam sebuah makalah atau dalam sebuah bentuk PowerPoint. Makalah dibuat, presentasi disiapkan dan dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, dan grafik agar memudahkan pemahaman pihak lain. Yang keenam ada evaluasi. Langkah keenam ini, seseorang menilai bagaimana produk akhir yang dihasilkan itu menjawab pertanyaan pada langkah pertama atau tidak. Bagaimana seseorang mengevaluasi secara kritis penyelesaian tugas atau pemahaman baru atas permasalahan. Apakah permasalahan itu berhasil dipecahkan? Adakah cara permasalahan lain? Dan sebaik apa tugas itu diselesaikan. Selain itu, proses pemecahannya juga perlu dievaluasi. Adakah hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki untuk penyelesaian masalah lainnya di lain waktu? Evaluasi ini dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui masukan dari orang lain. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.